Ya, di video ini kita mau belajar mengenai listrik statis, terutama tentang hukum Coulomb ya. Pertama kita harus tahu sifat-sifatnya dulu, sifat antara dua muatan listrik. Jika ada muatan listrik positif dengan positif, maka yang terjadi adalah tolak menolak. Atau jika ada muatan listrik negatif dengan muatan listrik negatif, maka yang terjadi dua muatan itu juga saling tolak menolak. Nah, akan tetapi kalau ada dua muatan listrik yang berbeda, maka akan tarik menarik. Jadi ngerti ya? Gampangannya kalau sama atau sejenis itu tolak menolak, kalau berlawanan jenis itu akan tarik menarik. Nah, sekarang apa bunyi hukum Coulomb itu ya, yang di tinta biru ini ya. Bunyi hukum Coulomb adalah gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua muatan sebanding dengan besar muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Sehingga kalau kita rumuskan itu ya, gaya tolak menolak ini besarnya akan sebanding dengan besar muatan listrik kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi bisa dirumuskan seperti ini. Oke, kita mau langsung ke soal. Oh ya, sebelumnya ini ya, kalian harus tahu apa itu F. F adalah gaya Coulomb ya, dengan satuannya itu Newton, N disingkat N. Kemudian konstanta. Nah, konstanta ini biasanya nggak diketahui, tapi kalian harus tahu bahwa besarnya konstanta ini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 dan Q2 itu adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb. Kadang kalian akan menemui satuan-satuan selain Coulomb ya. Hati-hati kalau kalian nemui satuan selain itu. Kalian harus ubah ke Coulomb. Satuan yang sering keluar ya selain Coulomb itu akan ada apa? Mili Coulomb, mikro Coulomb, mili, mikro, piko. Nah, bisa jadi ini. Ini kalau kita ubah konversikan ke Coulomb, kita kalikan dengan 10 pangkat min 3. Ini kita kalikan 10 pangkat min 6. Ini kita kalikan 10 pangkat min 9. Oke ya. Ini akan kita ubah ke Coulomb jadi seperti ini. Kemudian R itu adalah jarak dua muatan. Jarak dua muatan itu satuannya meter. Hati-hati, seringkali kita ketemu dengan satuan cm ya. Kita konversikan dulu ke meter, yaitu kita kalikan 10 pangkat min 2 meter. Ya, oke ya. Kita coba untuk mengerjakan latihan soal, contoh soalnya ya. Untuk jawabannya nanti tak kasih yang tinta merah. Ada dua muatan listrik masing-masing 2 Coulomb dan 3 Coulomb. Nah, kita tulis aja untuk diketahuinya, yaitu Q1 itu sama dengan 2 Coulomb, Q2 itu sama dengan 3 Coulomb. Nah, dan dipisahkan oleh jarak 3 cm, yaitu artinya R-nya 3 cm. Awas, 3 cm kita ubah dulu ke meter, jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka tentukan besar gaya listriknya. Jadi ini yang ditanyakan adalah F ya, gaya listrik. Nah, yuk kita jawab. Apa rumus F tadi? Sudah hafal ya? Rumus F yang tadi F sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 per R kuadrat. Oke, sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya. Ingat K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya ada angka 2, ada angka 3 di sini. Per 3 kali 10 pangkat min 2, awas dikuadratkan. Sehingga diperoleh 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 2 kali 3 itu 6 gitu ya. Per, nah bagian penyebut tadi kalau dikuadrat hasilnya adalah 9 kalikan 10 pangkat min 4. Ini 9 sama 9 bisa disederhanakan. Kemudian 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 4. Nah ini malah pangkatnya jadi banyak ya. Jadi hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 13. Satuannya adalah Newton. Nah ini contoh soal perhitungan untuk hukum Newton. Kita masuk ke medan listrik sekarang.
Apakah yang dimaksud dengan medan listrik? Medan listrik itu adalah ruangan ya, sekitar benda bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis gaya listrik yang berupa anak panah. Nah, nanti ini akan saya gambarkan. Kemudian pada muatan positif, arah gaya listrik itu akan keluar dari muatan, sedangkan pada muatan negatif arah gaya listriknya menuju ke muatan. Jadi seperti ini ya penggambarannya. Kalau ini ada muatan positif, jadi ada muatan positif apa? Muatan listrik positif, gaya listrik keluar dari muatan. Jadi kalau digambarkan dengan arah-arah gaya, jadi medannya seperti ini, dia akan keluar. Bagaimana kalau muatan listrik itu negatif? Kalau muatan listrik itu negatif, arahnya akan masuk. Itu akan masuk ya ke muatannya ya. Ini semua masuk. Nah, kalau digambarkan akan seperti ini. Oke, ini adalah pengertian arah dari medan listrik. Nah, kalau di SMP itu kalian tahu hanya sebatas arah medan listrik seperti itu ya. Tapi kalau nanti di SMA di sini juga akan ada perumusannya, di mana medan listrik itu akan disimbolkan dengan E dengan rumus K kalikan Q per R kuadrat. Nah, nanti untuk lebih lanjut di SMA kita akan mempelajari yang perhitungan untuk untuk medan listrik. Nah, sekarang tak gambarin yang bawahnya ya. Kalau misalnya ini ada listrik positif, kemudian di sini ada listrik positif juga. Nah, berarti kalau ini akan digambarkan medan listriknya arahnya seperti apa? Arahnya kan keluar semua gitu ya. Ini akan keluar. Ini keluar. Ini kalau dipanahin kan gini. Keluar gitu. Nah, ini juga keluar. Jadi penggambarannya ini keluar semua gitu ya. Oke, ini udah ngerti ya untuk arah-arah medan listrik. Kemudian ada selanjutnya yaitu potensial listrik. Apakah itu potensial listrik? Potensial listrik disebut juga dengan tegangan listrik nanti ya. Nah, terjadi karena adanya tolak-menolak muatan sejenis, sehingga masing-masing itu berusaha untuk mengambil jarak sejauh-jauhnya terhadap muatan listrik. Nah, potensial listrik ini bisa didefinisikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan listrik. Ya, jadi ini kalau dirumuskan kayak gini ya. Potensial listrik itu sebagai V. V sama dengan energi potensial. Energi itu kan W ya, dibagi dengan muatan listrik. Muatan listrik itu Q. Oke. Jadi ini rumus untuk potensial listrik, di mana V itu adalah potensial, satuannya adalah volt. Bentar ya, ini tak. Nah, di mana V itu potensial listrik satuan volt, W itu adalah energi potensial, satuannya adalah joule, dan Q itu adalah muatan, satuannya apa? Coulomb. Tulis C aja. Oke, kita mau coba latihan soalnya. Sebuah sumber tegangan mengeluarkan energi ya, energinya 60 joule, sehingga itu bisa dituliskan, diketahuinya W-nya adalah 60 joule. Untuk memindahkan 2 coulomb muatan listrik, berarti itu Q-nya adalah 2 coulomb. Ada suatu penghantar, maka tentukan energi listriknya. Jadi ditanyakannya adalah V-nya berapa. Nah,
Bisa ya, langsung masukkan rumus V itu sama dengan W per Q. Sehingga W-nya 60 per 2, hasil akhirnya adalah 30, satuannya adalah volt. Seperti ini. Nah, kita mau coba beberapa soal ya yang akan kita kerjakan di video ini. Nah, kita mau kembangkan soal yang sudah kita gunakan tadi. Untuk nomor satu kita akan coba seperti ini ya. Dua muatan misal dikasih dua muatan A dan B gitu ya. Dua muatan A dan B terpisah sejauh 2 meter. Tentukan besar gaya listrik pada kedua muatan tersebut. Nah, jika diketahui muatan A itu adalah, kita buat negatif gitu ya, muatan A itu adalah negatif 3 kali 10 pangkat kali 10 pangkat min 4, atau ini min 3 kolom gitu dulu ya, min 3 kolom. Dan muatan B itu adalah 4 kolom. Oke. Jadi jawabannya gimana ya kalau ada soal kayak gini? Tadi diketahuinya, yuk tulis diket. Untuk jaraknya itu adalah 2 meter. Terus QA min 3 kolom, QB 4 kolom. Nah, yang ditanyakan adalah gayanya. Ditanya itu gayanya. Bisa ya? Jawab. F sama dengan K. Karena ini adanya QA sama QB ya, QA per QB. R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya min 3, kita tulis angkanya aja ya. QB-nya 4 per jaraknya adalah 2 meter kuadrat. 2 kuadrat sama 4 bisa sederhanakan. 9 kali 3 itu 27 kali 10 pangkat 9 Newton. Oke, kita lanjut. Kita coba soal berikutnya. Nomor 2. Ini ada 2 muatan. Kalau A dan B lagi gitu ya, 2 A dan B itu terpisah sejauh X meter gitu. Ternyata memiliki gaya sebesar F gitu ya. Kemudian jika jarak A dan B, jika jarak A dan B ini kita diubah menjadi 1/4 X, 1/4 X meter gitu ya, jadi 1/4-nya. Berapakah gaya listrik antara A dan B? Sekarang nah, kalau kayak gini gimana ya?
Kita pakainya perbandingan nanti. Dua muatan AB terpisah sejauh X meter memiliki gaya sebesar F. Nah, itu berarti awalnya kita pakai perbandingan kayak gini ya. Untuk F1 itu diketahui, ini diketahuinya dulu ya. Kemudian F2 itu nanti akan ditanyakan. Nah, yang satunya tahu. Kemudian jarak pertama itu adalah X, jarak kedua itu adalah 1/4 X. Nah, yang ditanyakan itu adalah gaya keduanya itu besarnya berapa. Nah, kalau di sini nggak diketahui muatannya, jadi muatannya itu dianggap sama ya. Kalau ada soal kasus kayak gini, berarti kita pakai perbandingan aja. Dimana F1 yang rumusnya adalah K, Q, ya ini Q A, Q B per R1 kuadrat, itu bisa kita bandingkan dengan F2 yang misalnya K, Q A, Q B per jarak kedua kuadrat. Nah, di sini kan F1-nya adalah F. Kita tulis F. F2-nya ya, kita tulis F gini. Nah, karena ini K-nya kan sama. Kemudian QA QB-nya kan juga sama. Jadi yang kita bandingkan sekarang hanya R-nya. Jadi 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat. Nah, kalau ada bentuk gini, itu kan bisa kita ubah ya. F per F2 itu sama dengan, ngerti ya, ini kan jadi 1 per R1 kuadrat, jadi dikali gitu ya, R2 kuadrat per 1. Sehingga F per F2 sama dengan R2 per R1. Karena ini kuadrat ini bisa disatukan ya. Oke. Padahal tadi R2-nya adalah 1/4 X, R1-nya adalah X. Kita kuadratkan. Nah, ini untuk X-nya juga bisa disederhanakan. Jadi F per F2 itu sama dengan 1/4 dikuadrat 1/16 gitu ya. Kita kalikan silang. Di 16F itu sama dengan F2. Oke? Jadi untuk hasil akhirnya adalah F2 itu adalah 16F. Nah, seperti ini. Ini hanya tak kasih 2 contoh soal dan ada 2 soal yang sudah di atas tadi. Kiranya bisa membantu kalian untuk lebih memahami